Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rastika Pratiwi dengan NIM 20509740001 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rute dinamik dan saya juga akan mempraktikkannya juga. Yang pertama, tujuan. Yang pertama untuk mengetahui cara kerja routing dinamik. Yang kedua untuk mensimulasikan routing dinamik dengan Cisco Packet Tracker. Dasar teori. Pengertian. Router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Memberikan informasi routing dapat mengubah isi tabel forwarding tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke area yang benar. Dengan kata lain, routing dinamis adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Router dinamis mempelajari sendiri rute terbaik yang akan ditempuinya untuk meneruskan paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada routing dinamis berubah sesuai dengan pelajaran yang didapat oleh router. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan protein dinamis. Sebuah routing dinamis dibangun berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini desain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamis mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara tepat dan akurat. Protokol protein didesain tidak hanya untuk mengubah rute cadangan bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengiriman dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan jarak terpendek antara perangkat pengirim dan perangkat tujuan. Selanjutnya, macam-macam dari routing dinamik. Pertama dari protokol informasi protein, kedua ada IGRP, protokol protein gerbang internal, ada OSPF, buka jalur terpendek terlebih dahulu, dan GPR, protokol protein gerbang internal yang diingatkan, dan terakhir ada BGP, protokol gerbang perbatasan. Kelebihan routing dinamik. Pertama, hanya mengenalkan alamat jaringan yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat jaringan yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu jaringan baru, tidak memerlukan semua konfigurasi router, hanya router-router yang berhubungan. Yang terakhir, lebih mudah untuk mengatur jaringan yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Selanjutnya untuk kekurangan routing dinamik. Pertama yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu mempengaruhi IP table pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan jaringan terbilang lama karena router memproses ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Yang keempat, bisa melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang terakhir, memperbarui tabel ARP yang didistribusikan ke semua komputer, berarti memerlukan RAM untuk menentukan jalur baik bila terjadi down bandwidth jalur yang ditentukan oleh sistem operasinya. Berikut merupakan tabel perbedaan yang spesifik untuk kedua jenis routing. Ini untuk yang protein statis, ini merupakan untuk protein yang dinamik.
RIP atau protokol informasi perantaian adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai interior gateway protokol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma design vector routing. Pertama kali didefinisikan dalam RVG 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah versi 2 atau RFC 2453. Versi kedua ini masih digunakan sampai sekarang, meskipun secara teknis mereka dianggap musnah oleh teknik-teknik yang maju seperti open source atau OSPF dan protokol OSI. IP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar Link Generation, diterbitkan dalam RFC 1997. Oke, untuk selanjutnya yaitu cara kerja RIP. Yang pertama, host mendengar pada alamat siaran jika ada pembayaran routing dari gateway. Yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu tabel routing lokal jika menerima update routing. Yang ketiga, jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke tabel routing. Yang keempat, jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Yang keempat, kelima, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap jaringan yang terhubung. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik dari RIP. Yang pertama, protokol perutian vektor jarak. Kedua, jumlah hop sebagai metrik untuk memilih rute. Yang ketiga, jumlah hop maksimum 15, hop ke 16 yang tidak dapat dijangkau. Yang keempat, secara default routing update 30 detik sekali. 5, protokol routing threshold tidak mengirimkan subnet mask pada update. Yang terakhir, protokol program termakelas mengirimkan selanjutnya ke percobaan untuk skenario, yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Untuk langkah percobaan yaitu pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Dan di sini saya sudah membuatnya di Gizmo. Tampilannya seperti berikut. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Untuk router 1, dan untuk router 2 dan saya setting. Untuk router 3 juga sudah sesuai perintah. Untuk selanjutnya, setelah selesai menambahkan akun routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. No auto summary. Version 2. Oke, sudah. Untuk router 2, masukkan seperti yang di router 1, no auto summary. Version 2. Untuk router 3,
2. Oke, untuk selanjutnya yaitu supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Ya, setting save. Oke, sudah. Router Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk merestart dan menload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power checklist device. Oke, kita tunggu sampai berwarna hijau. Oke, sudah. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah CLI router show IP route. Dan router 2 show IP route juga. Dan router 3 oke. Oke, untuk selanjutnya itu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Simulasi untuk percobaan pertama yaitu kirimkan paket simple PDU dari PJ1 ke PJ2. PJ1 ke PJ2. Cek. Oke, berhasil. Lalu percobaan yang kedua yaitu kirimkan paket simple PDU dari PJ1 ke PJ3. PJ1 ke PJ3. Kita cek. Gagal, kita ulangi lagi. Kita delete. PJ1 ke PJ3. Cek lagi. Oke, berhasil. Untuk percobaan yang ketiga, kirimkan paket simbol PDU dari PJ1 ke server 1. PJ1 ke server 1. Kita cek. Gagal, kita coba lagi. PJ1 ke server 1. Cek lagi.
Oke, berhasil. Untuk yang keempat, kirimkan paket simbol video dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Gagal lagi. Kita coba PC1 ke server 2. Oke, berhasil. Untuk percobaan yang lanjut, percobaan kelima, kirimkan paket simbol video dari PC3 ke PC1. PC1, kita cek. Oke, berhasil. Lanjut ke percobaan yang keenam, kirimkan paket simbol video dari PC3 ke PC2. Kita cek. Berhasil. Lanjut ke percobaan berikutnya, kirimkan paket simbol video dari PC3 ke server 1. 3 server 1. Berhasil. Lanjut. Berikutnya yaitu kirimkan paket simbol video dari PC3 ke server 2. Cek. Selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol video dari server 1 ke server 2. Oke, untuk selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol video dari server 1 ke PC1. PC1. Cek. Berhasil. Terus selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol video dari server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Yang terakhir, kirimkan paket simbol video dari server 1 ke PC3. Cek. Oke, berhasil. Setelah melakukan simulasi yang di atas, selanjutnya yaitu kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran rootnya. Ya, sudah. Selanjutnya yaitu buat skenario jalur routing R1, R3 jalurnya putus dengan main disable salah satu service router yang terhubung dengan R1 R3. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Kita cek.
Oke, berhasil. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.